menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi. Kalau laki-laki cuma satu kali jenabah. Kalau perempuan banyak, dia mandi juga. Coba mandi jenabah apalah? Coba baru-baru. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Nah, jenabah itu musyarakah. Laki-laki, perempuan sama wae. Kalau yang punya suami atau istri, ya kan? Tapi kalau tidak punya suami sama istri, ya juga bisa mandi jenabah. Apa? Ikhtilaf, mimpi keluar sperma. Bukan. Qaswatul qulub, kerasnya hati, iri, dengki. Allah sangat senang sekali kepada orang yang mensucikan diri. Jadi toharoh adalah fi'lu ma la tasihu sholatu illa, melakukan sesuatu perkara yang tidak sah sholat kita kecuali dengan sesuci. Wa huwa nau'ani, toharoh itu ada dua macam. Pertama, toharatu minal hadas, toharoh dari hadas. Wa toharatu minal khobath, atau toharoh atau bersuci daripada najis. Dites dulu. At-toharatu minal hadas, toharoh bersuci daripada hadas, yaitu dengan, kalau hadas itu kecil dengan wudu. Kalau hadas kita kecil dengan wudu. Lakat wudu apa lah Bu ya? Pak? Apa lo enggak? Niat wudu apalah? Coba sama-sama. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, teruskan. Nawaitul Ilhadasil asdari fardholillahi ta'ala. Itu lafadznya. Kalau niat tetap di dalam hati. Sengaja aku niat mengambil air wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ada orang wudu itu tidak selesai Pak. Nawaitul wudu Pak. Nawaitul wudu. Tidak, di sampingnya nawaitul wudu Pak. Wudu B, wudu C, wudu C. Saking ada Mbak, itu namanya sesat. Ragu orang yang macam itu, tidak ada kemantapan. Nah obatnya orang yang mamang yang sesat itu harus ada teman, kemudian dia didolaki. Dia memang baik untuk menghilangkan keraguan itu penyakit. Makanya kalau kita ibadah mantap, ya Bu ya, nggak usah ragu-ragu. Wal ghuslu, untuk menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi. Kalau laki-laki cuma satu kali jenabah. Kalau perempuan banyak, dia mandi juga. Coba mandi jenabah apalah? Coba baru-baru. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Nah jenabah itu musyarakah. Laki-laki, perempuan sama wae. Kalau yang punya suami atau istri, ya kan? Tapi kalau tidak punya suami sama istri, ya juga bisa mandi jenabah. Apa? Ikhtilaf, mimpi keluar sperma, bukan silitus. Tidak, itu mandi jenabah. Makanya kalau orang pembekalan nikah itu katanya macam ini Pak ya, sebelum nikah itu diajari masalah tentang mandi hadas besar, hadas kecil atau hadas besar, hadas kecil, jenabah, head. Itu suruh dimandi, suruh diajari macam itu. Memang itu bahaya. Itu kalau mandinya tidak ada niat, kan ibadah kita yang lain tidak sah. Nah, untuk niat no, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla birrahil hadasil akbari minal jinabati an jami'il badani fardholillahi ta'ala. Sengaja aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar jinabat dari seluruh badan fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat. Mandi head laki-laki juga bisa. Artinya
seorang suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk talabul ilmi tentang masalah haid. Kalau suaminya tidak paham, ya kan? Kalau suaminya tidak paham, sementara ibunya nak belajar tentang masalah tohar, masalah haid, kok dilarang, itu suami berdosa. Kenapa? Karena sekarang orang itu tidak tahu permasalahan haid. Kadang anak-anak yang masih muda, kalau ibu-ibu sudah namanya sudah expire ya, apa expire apa namanya? Sudah nggak haid lagi. Anak-anak muda sekarang itu seluruhnya asal keluar darah itu haid darah. Padahal bukan. Haid itu ada aturan-aturan sendiri. Paling sedikit-dikitnya haid berapa Pak? Berapa? Seminggu. Itu yang salah kalau seminggu. Makanya belum jalan. Paling sedikit-dikitnya haid adalah 1 hari 1 malam. Ya dah. Dan bolehnya umumnya kalau tidak 7 itu 6. Dan paling banyak-banyaknya itu 15 hari. 15 hari, 15 malam. Itu paling sedikit. Nah, anak-anak itu kadang-kadang antara haid suci dengan kemudian haid datang lagi itu tidak kurang dari 15 hari. Kok ada anak itu haid, makanya tanggal 1 haid 6 hari ya, atau 7 hari. Kemudian setelah 7 hari keluar lagi darah. Itu bukan darah haid. Karena apa? Karena pemisah antara suci dan haid itu kurang dari 15 hari. Kalau sudah 15 hari itu baru darah haid. Oleh sebab itu bagi ibu-ibu yang haid itu dicatat kapan waktunya haid. Ibu dengarkan ini, kok dengarkan tidak? Dicatat, haidnya tanggal 1 jam 4 Mama. Nanti dihitung mampetnya itu kapan atau berhentinya itu kapan. Kalau belum ada 15 hari, darah yang keluar itu adalah darah istihad atau darah penyakit. Nah, oleh sebab itu kalau anak kita, istri kita untuk mencari ilmu tentang haid, untuk mencari ilmu tentang bersuci ini tidak boleh suaminya untuk melarangnya, tidak boleh. Kalau suaminya tidak tahu masalah haid, saya yakin bapak-bapak tidak tahu masalah haid itu tidak. Ibu-ibunya pun banyak yang tidak tahu tentang haid. Nah itu. Nah, untuk niatnya mandi karena itu ibadah itu perlu niat. Cuma mandi wae tanpa ada niat tidak sah. Untuk niatnya bagi yang haid, nawaitul husla li raf'il hadatsil akbar minal haidi an jami'il badani fardholillahi ta'ala. Sengaja aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar haid dari seluruh badan fardu karena Allah Ta'ala. Coba ibu-ibu apa lagi? Apa? Tidak cukup itu kalau ibu-ibu tambah lagi. Apa lagi? Wiladah, nifas. Tadi. Nah itu nanti itu doanya, niatnya lah. Nah, hadas kecil itu mewajibkan kita wudu, hadas besar mewajibkan kita mandi. Kalau keduanya itu tidak mampu, artinya tidak ada wudu, tidak ada air, ya, mandi tidak ada air, maka fatayyamamu badalan min huma. Tayamum itu pengganti daripada keduanya. Makanya boleh karena tidak air, tayamum karena sakit tidak bisa menggunakan air. Kalau kena air malah sakit, maka kita dianjurkan untuk bertayamum. Atau haratu minal khobat, suci daripada khobas ataupun najis. Kita tahu bahwasanya najis itu kan macamnya banyak tuh ya. Nah,
Najis itu salah satu anwa'i. Ada najis itu 3 bagian. Najis mughaladatun, najis yang berat hukumnya. Wa mukhaffafatun, najis yang ringan. Wa mutawassitun, najis yang mutawassit, yang sedang. Beratnya yang tidak, ringan juga tidak sedang. Seperti ini yang sering dilakukan oleh ibu-ibu. Bukan ibu sini, ibu sana. Dia itu anaknya yang masih kira-kira umur 3 tahun ya, kencing ya, di apa namanya? Bukan di pempes Pak, di celana. Nah itu di celana. Anak umur 3 tahun itu kira-kira najis pun tidak air kencing. Najis apa namanya? Mutawassito, najis yang berat, yang sedang. Ya dah. Kemudian ibu-ibu kalau mencuci tidak dibilas dulu itu, langsung dimasukkan ke mesin cuci. Ya dah, ya, masukkan ke mesin cuci itu. Kemudian pakaian bapaknya yang barusan balik dari Masjid Al-Ihsan ini kotor bukan karena najis, memang ya sudah 2 hari yang tidak dikecuci ya. Masukkan di situ juga. Telepon ibu juga masukkan di situ. Apa yang terjadi? Percampuran keseluruhannya jadi najis semuanya. Karena asalnya itu tadi ada air kencing anak yang ada di celana tadi itu tidak dibersihkan dulu, langsung masukkan mesin cuci. Air terus berputarlah itu mesin cuci, kemudian sudah itu dikeringkan lagi ke sebelahnya itu kan ada mesin pengeringnya. Nah, itu tergolong masih najis. Najis apa namanya? Najis hukmiyah. Hukumnya najis. Dia itu bersih tapi masih najis. Nah itu. Oleh sebab itu kalau kotor itu pasti najis. Kotoran dari kotoran najis itu tetap najis, walaupun dia kering, walaupun dia bersih tapi tetap najis. Karena asalnya kecampuran daripada najis tadi. Nah, untuk menghilangkan itu harus disucikan dulu. Disucikan artinya dialiri dengan air yang mengalir. Air suci dan mensucikan, air tohir mutohir untuk mensucikan. Bukan hanya pakaian lain. Kiai-kiai itu kalau masak itu telitinya untuk nyuci pakaian tidak mungkin di sayur ya. Untuk nyuci bahan makanan itu sayur lah terutama itu juga disiram dengan air yang suci mensucikan. Nah itu air yang mengalir. Pun nyuci piring itu memang disucikan dengan air yang suci yang mengalir, biar seluruhnya bisa bersih. Nah itu saking hati-hatinya pengen ibadah kita diterima. Masya Allah. Nah itu tidak sembrono. Kadang kita sholat itu tekunian, ya tekunian, tapi dalam dasarnya untuk bersuci kita tidak tahu. Nah itu ibadah di sini. An-najasatu salah satu anwa'in mughaladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitun. An-najasatu mughaladah. Najis mughaladah ia najasatul qalb. Yaitu najis yang ditimbulkan daripada bubuk. Bubuk tuh. Nah, dulu masih kecil ada, bubuknya anjing kecil, apalah itu caranya. Wal khinzir dan ciri apa? Baby, babi. Ini bukan baby itu apa namanya? Nah itu, itu anjing ataupun babi. Tapi sini ada yang biar ada. Di sana. Kemudian walu'ah bihima. Dan apa tuh? Itu liurnya. Ya kan? Itu liurnya, itu yang najis juga. Wa mukhotihima. Apa? Umbel itu apa? Ingusnya tuh guguk ataupun khinzir. Bendernya. Tidak cukup itu, wa arakihima. Dan keringat
itu apa? Ya keringat. Keringatnya kedua anjing ataupun babi. Kemudian wama tawalata minhum, ataupun barang-barang yang keluar atau yang dilahirkan dari keduanya. Umpamanya kijang selingkuh dengan anjing atau kambing selingkuh dengan apa? Anjing. Anjing tadi itu mana kijang atau anjing itu mana kambing, itu najis. Kambingnya selingkuh juga itu najis. Awin ahadihima, ataupun keluar dari salah satu keduanya. Walau ma'a hayawanin tohirin, sekalipun hayawan itu hewan suci. Kambing keluar daripada guguk tadi itu ataupun baby tadi itu tetap dikategorikan daripada najis mukhalaf, najis yang besar. Cara menghilangkan, dihilangi ainiyah itu. Kalau memang dia ada membekas daripada apa dia, hilang ini. Sudah itu dibasuh dengan 7 basuhan. Salah satu daripada 7 itu dicampur dengan tanah. Tanah ya kayak keruh tidak keruh. Nah itu diletakkan di awal ataupun di tengah. Yang satu yang dicampur dengan debu tadi itu. Jangan di akhir. Kalau ternyata 7 basuhan itu belum bersih, ya tambah lagi sampai bersih. Tuh. Taharatun najasatil mukhalladah yusalu mawdi'uha, dibasuh tempatnya sab'amaratin dengan 7 kali, bima'in tahurin dengan air yang suci. 7 kali itu air yang suci. Ihdahuna, salah satu dari 7 itu biturabin tahurin, dicampur dengan debu yang suci. Sama juga kita tayamum. Kita tayamum itu dengan menggunakan debu yang suci, bukan debu yang mutanajis atau perkara yang najis. Kapan disiramnya itu? Ba'da zawali ainin najasa, setelah dihilangkan ainiyahnya ataupun bendanya, bentuknya najasa. Lalu kemudian najasatul mukhafafah. Najis mukhafafah itu najis yang ringan. Najis yang ringan itu apa? Najisnya siapa? Anak kecil yang usianya kurang dari 2 tahun. Kalau anak 20 tahun itu bukan najis mutawasithah. An-najasatul mukhafafah iya baulus sabi. Baulus sabi artinya anak kencing anak laki-laki, bukan sobiyah. Apa yang membedakan antara sobi dengan sobiyah? Anak kencing anak laki-laki dengan anak kencing anak perempuan. Ternyata kencing anak perempuan itu lebih kelak. Kencingnya perempuan dengan kencingnya laki-laki pun berbeda. Kalau Bapak pernah mendengarkan, kalau mungkin ada perbedaan, ya. Suaranya mungkin keras kalau perempuan. Kalau laki-laki tidak. Cuma laki-laki kadang sembrono kencingnya. Ada di ban mobil lah. Nah itu. Kemudian kalau kencing kadang tegak. Nah ini. Pak, kalau kencing jangan tegak, Pak ya. Iya tenang. Karena bahayanya kencing tegak itu dia akan memercik ke seluruh bagian-bagian ini. Tanpa disadari nanti kita wudu, belum disucikan. Nah, kan bahaya. Makanya di dalam kubur itu, Ustaz ya, itu penyebab disiksa mayat itu diantaranya itu karena dia bersuci tidak bersih. Nah itu pentingnya bersuci. Nah, yusalu mawdi'an mana? Najis mukhafafah itu. Hiya baulus sabi, air kencingnya sabi anak laki-laki. Alladzi lam yatahadda, yang anak tersebut belum makan.
belum makan makanan. Kalau sekarang anak itu lahir sudah dikasihkan promina, tidak? Itu tidak masuk kategori ini. Najisnya mutawasito. Sudah dikasih promina, besar sedikit dikasih apa namanya? Sun. Dikasih sun. Sunnya hilang, bapaknya yang sun bulog. Nah itu, kasih sun bertahap. Mulai bapaknya sih cari sun, kasih lah sama ibu. Akhirnya jelas juga bapaknya. Lanjut tahap yang belum makan apapun, ilang yadan, kecuali air susu ibu. Air. Kalau susu bapak, tidak masuk. Kecuali itulah, tidak ada makanan yang lain. Mulai dari 0 sampai 2 tahun. Nah, walam yablughil hawalain, dan syaratnya anak tersebut belum mencapai usia 2 tahun. Cara menghilangkan najisnya, taharatun najasati al-mukhaffafah. Cara menghilangkan najis mukhaffafah itu yurasu ala mahaliha. Cukup memercikan ma'un pada air hatta yabtala, sehingga jadi basah. Jadi gini, Mbak ya. Jangan ada yang praktek kencing. Yang memandang gini ya. Bentar ya. Tak minum dulu. Di situ ada apa? Di situ ada kencing anak, jadi itulah anak yang usia 2 tahun ya. Kalau kencing bapak, ini cukup dipercikkan, ini sudah cukup, suci dia sudah. Nah, percikan ini. Nah, karena itu memang ringan, mukhaffafah. Yurasu ala mahaliha, disiramkan kepada tempatnya dengan air hatta yabtala, sehingga basah. Tempat itu basah. Nah, itu sudah cukup. Yang ketiga, jelas juga sudah dipegang. Yang ketiga adalah najasatul mutawasitoh. Nah ini yang sering banyak terjadi mutawasitoh. Kita ini kadang tidak piara ayam, Bu. Yang piara ayam tetangga kita, Bu. Nah, dilempar, nanti ayam jadi masalah pula kita sama tetangga. Tidak dilempar, tetangga juga tidak tahu. Ayam berak di tempat rumah kita ya, banyak itu. Nah, terus kadang-kadang keinjak kita. Kadang-kadang anak kita main-main masuklah kotoran sampai di rumah, kemana-mana. Najis mutawasito itu bisa dihilangkan. Di sini ada pembagian, Bu. Najis mutawasito itu nau'ani, hukmiyatun wa ainiyatun. Najis mutawasito itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu najis hukmiyah dengan najis ainiyah. Nanti saya praktekkan cara menghilangkan najis mutawasito, najis yang sedengan, ya, yang sedang. Supaya kita, karena pada umumnya Ustaz, yang banyak terjadi tempat kita ini najis mutawasito inilah, ya. Dan kita kadang sering mengabaikan tentang najis ini. Nah, ini hukmiyah. Najis hukmiyah ini najis yang tinggal hukumnya saja. Najis yang tinggal hukumnya. Wa ainiyatun, najis ainiyah, najis yang memang tampak, kotorannya itu tampak. Najasatul hukmiyati hiya allati laisa laha jirmun, yaitu najis yang tidak ada bentuknya. Hukmiyah namanya. Wala ta'mur, dan tidak ada rasanya. Maka untuk menghilangkan najis itu memang harus bentuknya juga hilang, rasanya juga hilang. Walaupun, dan warnanya. Walarihun, dan baunya.
Kau baulin seperti air kencing. Air kencing yang mana? Ghair sabiyin, yang selain air kencing anak-anak. Kalau anak-anak itu tidak pesing yang masih kurang 2 tahun tadi. Ida jafa, tatkala dia kering, wala tathar, dan tidak suci, lahu sifatun, baginya najis sifatnya. Jadi gini, najis hukmiyah itu najis yang tinggal hukum. Mana ada anak kencing, anak laki-laki kencing umur 3 tahun misalnya kan, itu kan di luar sobi ya. Nah, dia kencing, sudah tidak ada anunya itu, tapi kan tetap najis. Warnanya sudah tidak ada, kemudian baunya juga tidak ada namanya. Tapi di situ kita tahu tempat dia itu kencing di situ, maka itu juga dihilangkan. Nah, ini namanya najasnya tinggal hukmiyah. Berarti kalau hukmiyah itu cukup disiram dengan air yang mengalir tadi. Air tohir bukan tohir. Air suci yang mensucikan. Karena ada tohir dan tohir. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Itu tidak boleh untuk bersuci. Contohnya air kopi. Itu tidak boleh untuk wudhu. Rasanya air kopi. Air coca-cola. Nah, ya, itu tidak boleh untuk berwudhu, untuk menghilangkan. Walaupun jernih rupanya. Nah itu. Kemudian itu najis hukmiyah tadi ya. Najis hukmiyah itu cukup dialiri dengan air yang mengalir tadi, air tadi. Nah, sekarang najis ainiyah. Najis ainiyah itu apa? Hiya allati laha jirmu. Najis yang memang ada bentuknya. Kalau ada bentuknya berarti atau rasanya juga ada. Rasanya ada. Kopiku kental, bagaimana? Rokokku gudang kalau filter, kemasan setiap 12 protek filter. Itu ada bentuknya. Atau aulaul, warnanya aurihun. Kalghaiti, seperti kotoran, entah itu kotoran manusia, entah itu kotoran hewan. Wadami, warasi kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran ayam, warasi. Wadami, darah. Walqai, nanah, itu najis mutawasithah nanah. Makanya kalau kita kena apa namanya? Bisul, itu jangan diperanat-peranat tuh biar keluar dulu. Itu nanti kalau digini-gini kan keluar, najis itu, najis mutawasithah namanya. Tapi kalau didiamin ke pecah dewek, itu masih dimaksud. Nah ini, kalau pecah dengan sendiri. Al-Qai, wal-Qai, mutah-mutahan, itu najis juga. Wal muskil, perkara yang memabukkan. Nah, perkara yang memabukkan, apa namanya? Khamar. Nah, yang paham ya Pak? Saya udah kurang paham. Khamar, apa lagi? Whisky. Bapak hafal semua Pak? Nah, itu najis. Nah, oleh sebab itu cara menghilangkan najis ainiyah. Ya, ainiyah. Nah, ini cara menghilangkan. Kalau saya salah, tolong disalahkan. Cara menghilangkan najis ainiyah. Ini misalnya gini. Di sini lah, karena kita masuk sensor ya. Ini misalnya ada kotoran di sini. Kotoran tai ayam lah misalnya. Nah, tai ayam itu ada yang lunak, ada yang bandel. Ya tak? Ada yang jinak, ada yang kerasnya. Kalau kotorannya ada macam itu, apalagi manusia ya. Nah, kalau memang dia itu keras artinya membangkang si kotoran itu. Kita cari apa boleh batu bata ataupun apa serabut itu. Serabut. Nah, cari serabut. Jangan sabun. Sabut kelapa. Ayo serabut kelapa tidak. Nah, ini sulit bandel ya. Ayo cari itu kalau digosok-gosokkan sampai hilang. Nah, kalau sudah sampai hilang, itu diangkat, airnya diangkat sampai bersih nih ya. Nah, sampai bersih nih ya. Nah, sudah bersih, apa itu sudah hilang najisnya? Belum. Maka yang tinggal najis hukmiyah. Hukumnya weh. Kalau hukumnya cara menghilangkannya najis dengan
air yang mengalir. Itu sudah cukup. Nah, jadi itu najis. Jadi hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan wudu. Yang termasuk hadas yaitu istinja. Di sini atau haratu minal khaba'is, ya bukan mandi tadi. Atau haratu minal khaba'is, sesuci daripada khaba'is najis yaitu hayya al-istinja'u. Cewek wa izalatun najasati dan menghilangkan najis anil badani daripada pakaian wasaubi badan dari badan wasaubi dan pakaian wal makani dan tempatnya. Jadi kita ingin sholat memang harus bersih daripada najisnya, dari badannya, pakaiannya, juga tempatnya. Kemudian anwa'ul mutahhirati, macam-macam perkara yang bisa mensucikan. Nah, ini bukan hanya air yang bisa mensucikan sehingga kita ini bersih daripada najis. Itu semuanya ada 4. Yang pertama adalah al-ma'u. Nah, kalau air itu memang mutlak, ya. Mutlak artinya kita dengan kondisi apapun mudah dengan menggunakan air. Cuma kalau di kebun yang repot tuh Pak, kebun tidak ada sungai pula. Nah, kita terpaksa untuk mengeluarkan kotoran di situ. Harus dengan apa juga? Ya daun yang tidak dimuliakan. Maka tidak boleh kalau istinja dengan menggunakan daun pepaya. Karena pepaya itu dimakan. Juga tidak boleh dengan daun cempedak. Nah, itu apalagi daun bambu. Nah, banyak pun ada dengan air. Itu anwa'u mutahhirati, ya, macam-macam perkara yang bisa untuk mensucikan air. Kemudian apa? Kemudian debu. Nah, debu itu tentunya kalau kita bertayamum, ya, bertayamum dengan benar. Wal hajaru, dan batu. Nah, itu batu itu tadi. Kalau batu, kalau kita di kebun tidak ada batu, ya dengan menggunakan perkara yang jamit dan yang keras, tidak. Atau kayu belian, apa kan? Pokoknya perkara yang keras. Nah, kalau menggunakan batu itu biasanya memang untuk apa namanya? Ya untuk mengangkat najis tadi itu paling tidak 3 kali. Makanya kalau batunya bulat macam ini ya digunakan satu kali bulat kan. Kecuali kalau segitiga, boleh sini, boleh sini, boleh sini. Yang penting jangan bekas sini ini nempel ke sini lagi, ya. Cuma kalau perempuan saya tidak tahu juga macam mana. Kalau laki-laki, saya bilang, kalau laki-laki ini kan namanya tiga lapis dah. Lapis ini, lapis. Nah ini adalah lapis. Yang sini masih suci. Untuk ini jangan keras-keras banget, ngomong balap keras-keras nembak saya dulu. Nah ini nanti tiga. Kalau tidak menggunakan batu tiga. Yang penting lebih dari itu tidak apa-apa. Yang penting tujuannya untuk bersuci. Jadi itu. Menurut wal hajar, wadabhu sama ini gini Pak. Sudah ada betul? Oh masih berapa? Masih 32 menit. Masih 4 menit. Nah, wadabhu sama. Saya ingin tanya Bapak. Ketika punya sapi masuk sumur mati, bangkai tak? Bangkai. Masih ada yang kita gunakan itu Pak, walaupun bangkai Pak, yaitu kulitnya. Kulitnya najis tak? Kulit bangkai tadi itu najis bukan? semua. Najis mau najis. Wong apa namanya tuh? Wong itu bangkai yang najis, ya kan? Tetapi itu bisa menjadi suci, Pak.
dengan cara Disamak. disamak. Bagaimana caranya nyamak? Dikerik. Apa coba dikerik? Diamplas? Tidak. Cara menghilangkan kulit bangkai tadi itu dibuang daripada daging-dagingnya, nah itu dengan apa? Dengan perkara yang kelak, termasuk diantaranya yaitu kotoran merpati. Nah itu bisa untuk menghilangkan atau mengangkat daripada kotoran atau najis yang ada di kulit tadi itu untuk mensucikannya dengan perkara yang kelak ataupun dengan menggunakan merpati. Bukan merpatinya, kotoran merpati. Digosok-gosokkan, nanti dia akan terpisah. Kalau sudah terpisah, ya dihilangkan kotoran itu, maka tinggal najis. Kalau sudah kotoran hilang, tinggal najis ya, lalu dibersihkan. Itu udah sama. Kemudian pembagian air. Tadi itu air yang bisa air, turab, wal hajar, wadabut. Sama. Aqsamul miyah, pembagian air. Pertama tohir mutahhir, air suci mensucikan. Air suci mensucikan itu mutlak. Dibawa kemana tuh tetap air itulah. Bapak ngambil air sumur, nanti dipindah di gelas, namanya air sumur juga, ya kan? Dipindah kemana air sumur, tetap dia tidak mengalami perubahan. Itu air tohir mutahhir. Sudah habis? Belum. Sedikit lagi ya Pak ya. Tohir mutahhir. 1 menit lagi. Tohir mutahhir. Kemudian tohir ghairu mutahhir. Tohir air suci tidak mensucikan. Air kelapa. Banyaklah air aqua nih. Air aqua ini tohir mutahhir apa air tohir ghairu mutahhir? Mensucikan. Air tohir mutahhir. Air suci mensucikan. Nah, makanya di dalam bab jenazah itu Pak, bab jenazah itu kan ada air yang dicampur-campur barus, ya tak? Entahlah kalau di sini, kalau di Jawa sana yang namanya air campur yang sedikit campur barus tidak sampai menghilangkan kemutlakan air. Kalau sampai bentuk campur barus nian, yaitu bukan tohir lagi tidak? Ustaz Sulaiman yang sering apa namanya? Memandikan jenazah ya. Air kapur baru itu memang banyak air kapur barunya apa sedikit? Sedikit. Ya. Kemutlakan air itu, umpamanya ini ada air suci mensucikan, kemudian saya tuangkan air itu sedikit di sini, air teh lah. Kalau dia sampai berubah, kalau dikatakan orang jauh tidak tahu, nanya. Kita tanya, Pak, ini air apa Pak? Kalau dia masih ngomong air kuah, itu belum berubah. Tapi kalau sudah berubah, oh ini air teh. Nah itu air tohir, air mutahhir. Ya. Yang ketiga, ma'ul mutanajis, air mutanajis. Masih banyak pembahasan air mutanajis itu apa? Karena waktunya sudah Habis. Mungkin hanya ini Ustaz yang dapat saya sampaikan para tuan-tuan guru. Mungkin banyak kesalahan kami. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita doakan semuanya dengan berkah, termasuk YouTuber kita semuanya nih. Amin. Aladin yang berusaha pantai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqasidana wa salim umurana waqti hawa ijana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.